Nah, di pengetahuan saya gitu, wah umat Muslim di situnya yang agak lebih gampang gitu, 2,5%. Tapi setelah bicara sama Pak JK hari ini, dia bilang, oh salah pendeta, 2,5% itu cuma zakat, belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya, itu lebih berat lagi gitu. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan, karena dasar khotbahnya kalau didengar hari itu justru tentang kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang selalu membawa dalam doa syafaat Bapak Ibu. Terus dukung dalam doa agar melalui pelayanan kita banyak orang dimenangkan, banyak orang dikuatkan, banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, dan banyak orang mendengarkan nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang olehnya kita manusia, umat manusia diselamatkan. Sampai akhirnya semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi kemuliaan Elohim Bapa. Saudaraku ini kasih Tuhan para pencinta Injil Habaget, beredar video di media sosial, di TikTok, di mana Bapak Pendeta Gilbert Limondong meminta maaf di hadapan Bapak Yusuf Kala dan di depan orang-orang Islam lainnya, ya, dan tentunya disaksikan oleh banyak orang, apalagi ini sudah beredar di media sosial dan sudah ditonton oleh banyak orang, saudaraku, di mana Pak Gilbert Limondong meminta maaf di hadapan JK Yusuf Kala atas ucapannya soal zakat 2,5% dan singgung sholat. Nah, bagaimana cuplikan video minta maafnya Bapak Pendeta Gilbert Limondong, dan nanti kita akan kupas sedikit saudara ya. Nah, bagaimana cuplikan videonya? Mari kita simak sama-sama saudaraku. Dan sebelumnya, kepada teman-teman muslim yang menonton video kali ini, tempatkan hati dan pikiran kalian di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah menghina, mencaci maki, mengolok-olok ya. Tempatkan dulu pikiran, hati di tempat yang netral. Baru setelah itu nonton, dan baru setelah itu komentar. Bagaimana cuplikannya? Mari simak baik-baik. Nah, di pengetahuan saya gitu, wah umat Muslim di situnya yang agak lebih gampang gitu, 2,5%. Tapi setelah bicara sama Pak JK hari ini, dia bilang, oh salah pendeta, 2,5% itu cuma zakat, belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya, itu lebih berat lagi gitu. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan, karena dasar khotbahnya kalau didengar hari itu justru tentang kasih. Kasihlah sesamamu gitu ya kan. Jadi kita mengasihi bukan karena dia bisa berbuat kasih kepada kita, tapi meskipun dia bahkan berbuat jahat. Karena itulah iman Kristen kami, tempat pipi kiri kasih pipi kanan. Jadi nggak mungkin saya menebar sesuatu yang buruk, karena justru ini seperti otokritik buat kita, bahwa ayo kita berbuat lebih baik. Kita belajar dari saudara sepupu. Saya biasanya di dalam gereja menyebut umat Islam sebagai saudara sepupu, karena kita lihat dari Abraham, Ishak, dan Ismail. Kira-kira begitu. Semoga di momen yang indah ini kebersamaan kita Indonesia jauh lebih berharga daripada kasak kusuk yang terjadi. Dan untuk itu kalau berkenan, saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat Muslim. Saya mohon maaf. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan kronologisnya. Kedua, akibat keadaan sudah ditambah. Dan seperti tadi saya jelaskan bahwa Islam dan Kristen dalam hal membantu sesama umat hampir sama.
Jadi bukan hanya 2,5%, sedekahnya, infaknya, wakafnya, itu besar. Jadi itu ya mampu tentunya. Itu dengan pengertian itu maka dipahami bahwa ada kesalahan akibat editan, tentu dapat dipahami. Tentu sebagai ketua dewan masjid saya mengerti, dan karena saya mengerti itu dan sudah minta maaf dan terima itu agak, tapi tentu tidak lain kali harus baik ya. Harus baik ya. Karena sudah mengerti apa itu Islam. Kita tadi bicara lebih banyak tentang apa itu Islam, dan menjelaskan sama saya apa itu Kristen. Jadi kita sering memahami. Jadi bagi seluruh umat Islam yang sudah melihat video itu, jangan dilihat video itu sebagai hanya itu saja, tapi sebenarnya itu ada latar belakangnya, ada editan yang kalau itu berbahaya. Tentu mari kita memaafkan karena sudah menjelaskan dan sudah minta maaf. Masih di dalam itu memberikan maaf, tapi ada yang meminta maaf itu sedekahnya juga, dan sudah jelaskan dan maaf apa itu artinya tidak lagi membuat seperti itu lagi, pasti kan kita sudah jelaskan tadi. Buat ahli agama yang menjelaskan tentang Islam, jadi itulah sekali lagi terima kasih. Kita akan menjelaskan permintaan maaf dari yang saya dapat. Terima kasih. Dan saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Jalan Bagian, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama mendengarkan permintaan maaf Bapak Pendeta Gilbert Limondong, Bapak Yusuf Kala, dan banyak muslim disaksikan dan sudah beredar di media sosial, ditonton oleh banyak orang. Dan saya Bapak Ibu sangat bangga kepada Bapak Pendeta Gilbert Limondong. Kenapa? Karena ketika video beliau yang menyinggung yang berbicara soal zakat, dan itu viral dan mengundang banyak reaksi dari teman-teman muslim. Bahkan ada yang menganggap bahwa Bapak Pendeta Gilbert Limondong itu sudah masuk ke ranah penistaan agama. Apa yang membuat saya bangga? Apakah gara-gara itu? Bukan, saudara. Yang membuat saya bangga adalah Bapak Pendeta Gilbert Limondong tidak sungkan-sungkan untuk meminta maaf. Nah, ini menunjukkan ajaran kasih, saudara ya. Ketika kita salah, kita minta maaf. Ya, selesai perkara, habis perkara, saudara. Dan tidak ada yang rugi kan? Dan kita tidak rugi ketika meminta maaf kepada orang lain. Nah, tetapi yang sangat disayangkan, ada oknum-oknum tertentu di pihak mereka ketika menghina iman kekristenan, menghina lambang kekristenan, menghina Alkitab secara terang-terangan, tidak pernah meminta maaf. Ya, tidak pernah meminta maaf. Berapa banyak oknum-oknum tertentu di dalam iman keyakinan agama mereka yang menyenggol Alkitab. Pernahkah mereka minta maaf? Tidak. Salah satunya adalah Ustadz Abdul Somad. Pernahkah dia minta maaf kepada kita? Enggak pernah. Bahkan dia bela diri. Bahkan dia mengatakan, saya lagi menyampaikan, memberikan tausiah, saya berdakwah di masjid sama orang Islam. Padahal apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Gilbert juga sama. Bukan di luar gereja beliau, di dalam gereja juga beliau menyampaikan. Viral. Lalu sebagian orang menganggap penistaan agama. Pak Pendeta Gilbert dengan rendah hati beliau minta maaf. Ya, tidak lari, tidak membela diri, tidak mengatakan saya tidak perlu minta maaf. Pak Pendeta Gilbert tidak mengatakan begitu. Ya, beliau benar-benar menunjukkan kasih. Ya, benar-benar menunjukkan murid Kristus. Benar-benar menunjukkan bahwa beliau seorang pendeta, seorang gembala yang mengayomi, yang punya kasih, yang punya adab, sopan santun, karakter yang baik, karakter Kristus, yang mudah memaafkan orang. Ya, bahkan ketika beliau dianggap salah, beliau minta maaf. Beda dengan Ustadz Abdul Somad. Sudah salah bela diri,
dan masih juga menghina. Ya, masih juga menghina. Tetapi kita orang Kristen, Bapak Ibu, sudah biasa ya. Sudah biasa, saudaraku. Dan kita tidak akan lapor-melapor, saudara. Ya, tidak akan lapor-melapor. Tidak akan. Kita biarkan saja. Kalau sudah parah penghinaannya, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang bertindak. Kalau sudah Tuhan yang bertindak, selesai perkara, saudara. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Kita sama-sama dengar tadi bagaimana di depan Bapak Yusuf Kala, Pendeta Gilbert minta maaf dengan segala kerendahan hati. Ya, karena beliau bilang, saya tidak tahu, ternyata begini, ya seperti yang kita dengar di video tadi Bapak Ibu ya. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sinilah, yuk bandingkan dengan oknum-oknum yang ada di dalam agama itu. Jelas-jelas menyinggung iman kekristenan, jelas-jelas menyinggung Alkitab, mengolok lagi, menghina lagi. Jangankan minta maaf, justru tambah menghina, saudara. Ya, tambah menghina. Ketika ditanya, kenapa Bapak tidak minta maaf? Apa jawaban beliau? Perlukah saya minta maaf? Saya ceramah di depan jemaat saya ceramah di masjid, katanya. Ya, dengan menunjukkan kesombongannya bahwa seolah-olah ingin mengatakan kita kan di sini mayoritas. Jadi seolah-olah Ustadz itu ya ingin mengatakan bahwa kita ini mayoritas di sini, gitu saudaraku ya. Begitu Bapak Ibu. Masih ingat kan seorang Ustadz yang menghina salib, Bapak Ibu, yang dimana dia katakan di salib itu ada jin kafir, ya, ada jin kafir, lalu dia peragakan. Nah, kepalanya ke kanan apa ke kiri katanya. Lalu dia peragakan lagi, ya, si somat itu. Haleluya, haleluya, haleluya katanya. Ini satu penghinaan yang sangat besar bagi kami umat Kristen. Satu penghinaan yang paling besar. Tapi kami tidak pernah bersedih hati, ya, tidak berkecil hati. Dan kami tidak akan lapor-melapor, biarkan urusan dengan Tuhan ya. Nah, tapi lihat saudaraku, ketika Pak Gilbert dengan candaan beliau sampaikan dalam gereja, itu baru sedikit disentil Bapak Ibu ya. Baru sedikit disentil dengan candaannya, langsung kebakaran jenggot. Banyak orang bersuara. Ada oknum-oknum tertentu, semuanya bersuara. Bapak Ibu tahu, mereka suka mencubit tapi tidak mau dicubit. Suka menghina tapi jangan coba-coba kita menghina mereka. Dan hari-hari ini di kolom komentarnya video yang beredar itu, Bapak Ibu, apa komentar teman-teman itu dari seberang sana? Lakum dinukum waliyadin, ya. Ketika disentil lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin. Tetapi ketika mereka menyentil kita, itu kan Ustadz itu lagi berdakwah di depan jemaat di masjid, lagi berdakwah, lagi menyampaikan kebenaran, ya, lagi tausiah, lagi ceramah. Itu Bapak Ibu. Itu dia saudaraku. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita patut berbangga ya. Itulah iman kita kekristenan, itulah ajarannya saudaraku. Kalau memang kita dianggap salah, ya kita datang, kita minta maaf biar cepat selesai ya. Kalau tidak Bapak Ibu tidak akan selesai-selesai, bisa ribut ya di bangsa negara ini. Bapak Ibu, saya ingin membacakan kitab Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bila buah roh kita hidupkan di dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan, Alkitab katakan, tidak ada hukum yang menentang itu semuanya. Jadi saudaraku, kasih itu di atas segala-galanya, mengalahkan semuanya, itu kasih. Karena kasih Kristus, kita yang seharusnya berada di mana orang-orang berdosa disiksa, karena kasih Kristus kita berada di Firdaus bersama dengan Bapa di surga. Berada di tempat yang sangat damai, sangat sukacita, di mana tidak ada gertak gigi di sana. Tidak ada retak gigi di sana, tidak ada tidak ada.
Nggak ada teriakan-teriakan minta ampun, minta tolong, nangis, nggak ada. Nah, kenapa? Karena kita orang Kristen adalah sudah diselamatkan karena kasih Kristus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.